Karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin. Lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi SAW, "Ghairu dajjal akhwafuni alaikum." Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah dajjal. In yakhruju fikum, kalau seandainya dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajijunya nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing. Karena tidak ada yang bisa melawan dajjal kecuali seorang nabi, maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi. Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi, anak kecil ya. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an bersumpah dia Dajjal, dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Saf, atau disebut dengan Ibnu Soyyad ini. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu dan mengatakan, ya Saf, atashhadu anni Rasulullah, wahai Saf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi, kemudian dia mengatakan, ashhadu annaka nabiyyul ummiyin, aku bersaksi engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Saf berbalik tanya kepada Rasul, ya Muhammad, atashhadu anni Rasulullah, hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu? Kata Rasul, amantu billahi walir rasul, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Bahkan Nabi SAW makin yakin, karena Dajjal itu kemunculannya akan mengaku Nabi dan berakhir mengaku Tuhan ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya Saf, inni khaba'tu laka khaba'an, wahai Saf, dalam hatiku, dalam dadaku, aku menyembunyikan beberapa kalimat. Karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya, namanya Suratul Dukhan. Dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul Suratul Dukhan. Makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, wahai Saf, wahai Ibnu Soyyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku, coba tebak apa? Kata si Saf ini memandang dada Rasul, tiba-tiba dia mengatakan, duh. Dia tidak bisa mengatakan dukhan, tapi sudah benar awalnya. Karena Rasul menyembunyikan kalimat dukhan, tapi dia tidak sempurna. Dia mengatakan duh. Maka Rasul langsung mengatakan, ikhsha falan ta'du wa qadrak. Celaka engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dadaku. Tapi dari Rasul makin bingung, jangan-jangan ini betul-betul Dajjal nih ya, dia tahu isi hati saya gitu, anak kecil si Saf ini ya. Akhirnya Rasul pulang.
Kemudian pada waktu yang lain dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar ingin mengecek lagi keberadaan si Saf ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya melihat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ibunya kenal. Ya Saf, ataka Muhammadun. Ya Saf, ataka Muhammadun. Hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Saf pun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu latabayyana amruhu." Kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Saf ini. Apakah Dajjal atau bukan Dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Saf ini kemudian tumbuh besar dan dia masuk Islam. Tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya. Jadi dia sudah tua, masuk Islam, sahabat masih ragu, masih ketakutan dengan si Saf ini, Ibnu Sayyad yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia Dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Saf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Saf atau Ibnu Sayyad yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia Dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id ini. Ya. Tapi Saf mengatakan, "Ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id, bukankah Dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal?" Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya. Ketika Ibnu Sayyad atau Saf mengatakan, "Tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal." Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Ya. Dia tahu di mana letaknya Dajjal. Ya, awalnya dia sudah merendah tuh. Tahu-tahu endingnya yang nggak enak gitu kan. Tapi ya Aba Sa'id, ana azri aina maudhi'ad Dajjal. Saya tahu di mana Dajjal berada, katanya. Masya Allah. Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Sayyad sampai marah. Karena marah Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, "Ya Hafsah, saya tadi pukul Saf, Ibnu Sayyad dia marah." Kata Saf, saudaranya Hafsah ini, "Wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan Dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu." Ya. Dari situ ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Saf ini Dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia Dajjal, tapi Dajjal min Dajjajin. Dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yad'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin dia jasus, mata-matanya Dajjal, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Dajjal itu sudah ada. Di zaman Nabi SAW sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam. Dan dia seorang pelaut.
Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya, dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini. Ya. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah, yang mungkin mengarah ke Irak, ke Iran, begitu kan? Karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar. Tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya. Kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di laut Yaman. Jadi ketika dia merasa, ini saya sudah mati atau belum? Rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, nggak tahu belakang, nggak tahu depan, karena buluan semuanya, berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana nggak takut? Nggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, siapa kamu? Ya. Kata Tamim Ad-Dari, kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong. Dia mengatakan, kami dari Arab. Terus balik nanya, siapa kamu? Ana jassasa. Jassasa itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian siapa jassasa? Jassasa tidak mengatakan. Jassasa hanya mengatakan, engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar, ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian. Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, dari mana kalian? Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, nahnu minal Arab, kami dari Arab. Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian, bagaimana kondisi kebun kurma Baisan? Kebun kurma Baisan, ma'ruf, ya, kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim Ad-Dari, subhanallah, kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, tidak pernah nggak berbuah, saking suburnya. Maka Rasul mengatakan, sebentar lagi tidak ada kurmanya. Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini, sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah, telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, oh masih banyak airnya. Dan katanya hari ini, saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google, kalau ingin yakin antum ke sana saja, ke Israel. Ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% air. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabarnya Ainuz Zughar? Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang, dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayyit, ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu. Kata orang ini, apakah masih berair? Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya. Orang-orang masih minum di situ. Kata orang ini, sebentar lagi akan kering. Kemudian orang ini bertanya, apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab? Kata Tamim Ad-Dari, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan mendustakan? Iya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Kata Dajjal sebaik-baik manusia
adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi. Ya. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia. Dajjal itu. Ya. Sekarang yang bukan Dajjal nggak mau ikut Nabi. Nggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, nggak mau lagi berdialog banyak-banyak, gitu kan? Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam. Disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Ya. Maka dari situ ikhwatu fiddin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini. Maksudnya Madinah dan Mekah, tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud. Karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, hada qasrul abiyad, hada qasru Ahmad. Inilah istananya Muhammad, inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul. Maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, kata Rasul. Inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan. Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang nggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, nggak ada lagi pesawat terbang. Ya, mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi khotbah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun, walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya, itu dukun tuh memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita, itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan
Ma'ruf di zaman Nabi Musa, justru ketika Nabi Musa menampakkan mukjizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa. Walaupun belakangan dibunuh semua oleh Fir'aun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun. Karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi SAW, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada satupun Nabi yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para Nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal. Kalau seluruh para Nabi dan Rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat, karena seluruh para Nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu keriting rambutnya. Bukan berarti yang keriting dia Dajjal. Jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal. Makanya Dajjal itu kusut sekali mukanya. Ya kan? Jadi antum tahu orang-orang yang keriting, habis dikeriting dipintal lagi. Ya. Tetapi dia tidak hitam kulitnya. Biasanya kan yang kriwal yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam kan. Dajjal tidak, kulitnya putih. Ada yang mengatakan kemerah-merahan. Jadi memang dia putih, tapi kusut. Ya. Kemudian dia buta sebelah mata kanannya. Dan ada daging tumbuh di matanya, menonjol seperti anggur keluar. Jadi ada daging tumbuh. Kemudian di dahinya tertulis kafir. Bisa dibaca oleh seorang mukmin, baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf. Semua bisa baca. Ya. Artinya bahwa semua orang bisa baca, dia kafir, tapi semua orang ikut Dajjal, itu masalahnya. Kan fitnahnya luar biasa, sudah tahu di jidatnya ada kafir, masih ikut juga dia kan begitu. Itulah fitnahnya. Karena dia bisa dibaca oleh siapapun, yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca. Kemudian juga lehernya lebar, pendek besar, dan kakinya bengkok. Kakinya itu kayak busur panah. Kalau jalannya jelek sekali. Dan dia matanya sebelah awar. Dari sini menunjukkan kalau orang itu waras, beriman, imannya kuat, otaknya dipakai, tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan, karena banyak cacatnya. Ya kan jelek itu orangnya, kok jadi Tuhan pula? Ya, dan mengaku ana rabbukum, saya Rabb kalian. Tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan, maka Allah langsung mengatakan innahu a'war fa innallaha laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah kanannya, dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Dajjal ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan juga di antara fitnah-fitnahnya secara umum, karena waktu juga yang terus berjalan. Di antara fitnah-fitnah Dajjal yang paling besar adalah mengaku nabi. Kemudian setelah itu mengaku Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Fir'aun ngaku Tuhan, gak punya kesaktian. Makanya tidak banyak orang yang ikut Fir'aun. Itu karena takut saja nggak mengakui Fir'aun itu Tuhan kan gitu. Begitu juga Namrud atau raja-raja zalim yang lainnya. Tapi Dajjal ini bukan karena takut, karena takjub dengan kehebatannya. Makanya orang banyak yang ikut Dajjal. Anda bisa bayangkan, Dajjal ini datang ke negeri yang rusak. Anggaplah kayak Suriah gitu kan.
udah roboh, sudah nggak bisa lagi dibangun, nggak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini. Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu. Kemudian Dajjal mengatakan, keluarlah wahai bumi, pembendaharaan kalian. Tiba-tiba kota itu kembali cantik, ya kan? Kembali subur, kembali mewah, kembali megah. Kambing-kambingnya penuh dengan susu, unta-untanya gemuk-gemuk. Subhanallah, Anda bisa bayangkan itu? Ya. Siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir dibandingkan Dajjal? Dan sebaliknya, kalau ada kota bagus, subur, banyak ternaknya, kemudian Dajjal lewat, kemudian tidak beriman kepada Dajjal, langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Seperti ini fitnahnya. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian? Apakah ibu kalian, apakah anak yang kalian cintai, atau siapalah terserah di antara keluarga kalian, siapa yang mau kuhidupkan, kuhidupkan. Tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Wah, orang kampung keluar semua tuh. Maka yang ingin ibunya dihidupkan, kata Dajjal, ditunjuk kuburan ibunya itu. Maka setan datang, fatamatsala lahu, kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya, seolah-olah anaknya, seolah-olah suaminya, seolah-olah bapaknya, seolah-olah kerabat-kerabatnya. Akhirnya mereka pun berkumpul, kemudian memeluk suaminya, istrinya, ibunya, macam-macam, dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Nah, lihat. Seperti itu, nggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini, kecuali Dajjal. Sampai suatu ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, Dajjal memukulkan kakinya beberapa kali, pukulan terjadi gempa. Akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya. Ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang Dajjal. Dia cari Dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang Asfahan, Yahudi Asfahan. Dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya, toyalis. Selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu, toyalis namanya. Ya. Lah kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal. Kemudian ditanya, mau kemana mau kamu? Saya mau ketemu rajamu Dajjal, di mana dia? Akhirnya dihadapkan. Kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. Habis dipukuli dihadapkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji. Digergaji jadi dua tuh. Dari atas kepala, pertengahannya sampai ke muka, sampai ke belah jadi dua. Habis belah jadi dua, Dajjal berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian mengatakan kepada pengikutnya, kalau aku hidupkan dia, makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian. Semua mengatakan, ya engkau Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan, akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya, ya, kayak punya ilmu rawa rontek, ya, jadi satu itu, ya. Kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi. Semua orang berteriak, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin anta dajjalul kadzdzab. Saya semakin yakin engkau itu Dajjal, pendusta yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Dajjal. Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku. Yang lain tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal ini. Lah Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. Makanya orang-orang Yahudi mereka bermimpi kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa, kemudian berkumpulnya pasukan, mereka mengatakan kami sedang menunggu Mesius kami. Mesius itu bahasa mereka. Bahasa kita Dajjal. Bahasa kita Dajjal.
Makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu. Walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi, karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat, tapi berpegang dengan Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dirobah-robah, yang kemudian menjadi protokoler Yahudi. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu Talmud, bukan Taurat. Mereka mengklaim saja Taurat, lahirlah agama Zionis ini. Ya. Intinya bahwa kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi, karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesius akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam. Karena Dajjal itu akan muncul di situ. Dan akan dibunuh juga di situ. Di Babil Lud. Atau gerbang Lud yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel. Di tengah-tengah Israel. Babil Lud itu. Dan Dajjal akan dibunuh di situ. Makanya ikhwatu fillah yang dimuliakan, wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam. Dan kita tidak mimpi, ini sebuah kenyataan bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman. Dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang Nabi. Makanya ketika Umar kembali kepada kisah Ibnu Sayyad, Sauf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, "Da'ni adrib unuqah." Rasul, izinkan aku penggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, "Jangan Umar. Kalau dia Dajjal, kau tidak bisa membunuhnya. Ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata laka biqatli, tidak ada hajat engkau membunuhnya. Ngapain, biarkan saja dia." Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Aspahan yang 70.000 saja, tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita, belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya. Sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Saina, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, "Wahai Imam, kalau kami terus di sini, kami mati kelaparan. Berarti mati kita mati konyol. Ya, bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi, terjadilah." Kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya. Setelah sholat subuh, mereka siap bergerak, apapun yang akan terjadi, tetap perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya. Rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun. Kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat. Maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih. Maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat, tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya, maka engkau amir kaum itu, maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati, kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang, Anda mengikuti Nabi Musa dan Isa, Anda akan sesat. Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi, ya, karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah. Ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan
ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan taubatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan dan mengatakan, ukhayyirukum bisalas, aku berikan 3 pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama, kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal Dajjal-Dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah, semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya. Yang ketiga yang enak nampaknya, ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu, ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh, diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun pasukan dari Bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam, maka mereka tinggal tebas saja tuh pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei Muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia. Senang, ada dia, bunuh. Gitu. Masuk gua ngomong, masuk pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. Hei Muslim, ini Yahudi, bunuh di sini. Ya. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon, mereka tidak akan bicara, mereka akan melindungi orang-orang Yahud, dan pohon itu disebut Gharqad namanya. Pohon Gharqad. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Gharqad. Tapi sayang kemarin kebakaran. Nanam lagi, ya. Mudah-mudahan kebakaran lagi. Ya. Masyaallah muslimin, tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur kalau tidak salah. Berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon Gharqad. Karena bentuk pohon Gharqad ini hampir mirip dengan cemara. Ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah Gharqad. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide, bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu, biar nggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia kali. Bukan cemara, bukan Gharqad, ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan gitu kan. Ya. Jadi ikhwatu fillah yang dimuliakan, jadi pohon Gharqad itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut, yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian sudah kubunuh. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa, tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun. Rupanya fitnah tidak berhenti. Ya. Nanti
kita ceritakan fitnah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Fitnah yang kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kisahnya luar biasa. Ya, kisah Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa sekali untuk kita ceritakan. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah malam ini kita akan meneruskan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kita sudah selesai membahas tentang Siratul Mustafa, sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dari lahir sampai wafatnya beliau. Dan malam ini kita akan bercerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam seorang muslim wajib mengimani setiap nabi dan rasul. Apakah nabi-nabi dan rasul itu diutus kepada bangsa Yahudi ataupun diutus kepada orang-orang Nasrani? Kita tidak boleh mengingkari seperti pengingkaran Yahudi kepada Isa atau seperti pengingkaran orang-orang Nasrani kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita mengakui dan meyakini kerasulan dan kenabian mereka. Karena itu perintah Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun dari utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada kita. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa jumlah para nabi itu. Maka Nabi SAW kemudian memberitakan bahwa jumlah nabi yang diutus itu sekitar 120.000. Ada yang mengatakan 120.004 nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal namanya hanya 25 nabi dan rasul saja. Itu yang tercantum di dalam Al-Quran, di mana 18 namanya tersebut dalam surah Al-An'am dan beberapa nama tersebut dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Walaupun demikian, tidak semua nabi-nabi yang dicantumkan dalam Al-Quran itu ada kisahnya. Ada yang kisahnya lengkap seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, lengkap kisahnya. Tapi ada nabi itu yang kisahnya hanya global saja, seperti Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan umumnya global, tidak
kisahkan secara rinci. Bahkan aneh juga ada yang tidak dikisahkan sama sekali, hanya namanya saja disebut, seperti Al-Yasa', Zulkifli, ada namanya dalam Quran, tapi kisahnya enggak ada. Artinya bahwa nanti ketika kita mengkisahkan para nabi, tentu tidak lepas daripada kisah Israiliyat sebagai penopang, tapi kita tetap bersandar kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai acuan. Kemudian sebagai pelengkap mungkin kita nanti akan mengambil kisah-kisah Israiliyat, karena Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa kita mengkisahkan tentang kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk menopang kisah-kisah para nabi yang kita akan kisahkan. Lah, malam ini kita akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Arab, dan Rasul kita penutup semua para nabi dan Rasul. Nabi-nabi Bani Israel itu yang paling masyhur adalah Nabi Musa. Kemudian setelah Musa, Isa. Ini yang paling masyhur. Kenapa? Karena keduanya membawa agama. Yang satu Yahudi, yang satu Nasrani. Taib, sebelum saya kisahkan tentang keluarga Nabi Isa, kemudian bagaimana kelahirannya, bagaimana masa remajanya, bagaimana dewasanya, bagaimana diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, bagaimana pula dakwahnya, bagaimana upaya pembunuhan kepada Isa sampai diangkat ke langit dan kelak di akhir zaman akan diturunkan. Maka kita akan menjelaskan 3 poin dulu sebelum kita masuk pada kisah-kisah yang jauh lebih lengkap nanti kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berkisah tentang hubung kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Nasrani, termasuk hubung kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa itu sendiri, dan termasuk hubung kait Nabi Isa dengan umat Islam. Ini penting kita jelaskan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa hubung kait Nabi dengan orang-orang Nasrani? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kebanyakan orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang Nasrani dibandingkan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ada yang masuk Islam tapi tidak sebanyak Nasrani, karena orang Nasrani itu diberikan kelembutan hati. Kita lihat saja kisah ketika Nabi SAW menyurati beberapa raja Nasrani. Nabi SAW pernah menyurati 3 raja Nasrani di zamannya. Pertama, Raja Romawi yang disebut dengan Muqawqis, Herakli. Raja Romawi yang disebut dengan Herakli atau Kaisar. Kemudian yang kedua Raja Najasyi yang namanya Ashama ibn Afjur. Kemudian Raja Mesir yang disebut dengan Muqawqis. Kita tahu bahwa di antara 3 raja ini, yang pertama masuk Islam siapa? Najasyi. Najasyi masuk Islam. Ketika dapat surat saja dia langsung kemudian masuk ke dalam Islam, Ashama ibn Afjur ini. Dan baik Islamnya sehingga ketika wafatnya Nabi SAW mensalat gaibkan Raja